Shalom, dengan saya Dina, kita akan menyaksikan info pekan ini. Halo Victory Youth, jangan lupa untuk hadir dalam ibadah Youth hari ini. Kita sama-sama berangkat ke rumah Yosepin setelah ibadah ya. Mari keluarga-keluarga kembali aktif dalam mengadakan mesbah keluarga. Mesbah keluarga bisa diadakan bersama-sama dengan teman, saudara, ataupun tetangga yang terdekat. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pendampingan, silakan menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Rumah doa diadakan setiap hari Rabu jam 11 siang di gereja. Kami mengundang seluruh jemaat dan pelayan Tuhan untuk hadir dalam ibadah Pondok Daud yang akan diadakan tanggal 2 November hari Kamis jam 6:30 malam di gereja. Ibadah disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu jam 11 di gereja. Budget Natal tahun 2023 sebesar 20 juta rupiah. Jumlah tabungan yang sudah terkumpul pada saat ini sebesar 8.776.000 rupiah. Kekurangan dana untuk Natal sebesar 11.224.000 rupiah. Bagi Bapak Ibu Saudara bisa memberikan dana Natal di tabungan masing-masing yang akan dibagikan pada hari ini. Apabila belum memiliki kartu tabungan, bisa menghubungi Ibu Krisma ataupun Ibu Ati. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Baptisan air akan diadakan pada hari Minggu 26 November 2023. Katekisasi baptisan air akan diadakan setelah ibadah raya. Masih dibuka pendaftaran untuk baptisan air usia 12 tahun ke atas. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan menyerahkan anaknya pada usia 0-12 tahun, bisa mendaftar kepada Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Kami mengucapkan happy birthday untuk yang berulang tahun di minggu ini. Bapak Tony Titus tanggal 26 Oktober. Saudari Maria Dinda Oktaviana pada tanggal 27 Oktober. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Demikian info pekan ini, tahun 2023, tahun menantikan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pagi hari ini. Yang bersukacita lambaikan tangan dong. Iya. Seringkali orang ingin menikmati keindahan di pantai yang indah, di gunung lihat pemandangan yang indah. Tapi saat kita sadari bahwa saat yang paling indah yang tidak tergantikan dalam hidup kita, saat kita berada di dalam hadirat Tuhan, saat kita bersekutu dengannya, keindahan itu tidak tergantikan dan tidak bisa ditukar. Memang kita bisa jalan-jalan kemana-mana dan melihat keindahan dunia, tapi hal yang terindah dalam hidup kita saat kita bersekutu dalam hadiratnya. Amin Bapak Ibu. Dan pagi hari ini sediakan waktu, hati, pikiran, seluruh hidup kita untuk kita mengalami persekutuan dalam hadiratnya. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, menikmati kasih
indahnya hadirat-Mu. Dengan segenap hati katakan saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku erat dalam peluk-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Amin Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku. Terima kasih Tuhan. Erat dalam peluk-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari bersama kita bangkit berdiri, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih
di hadirat-Mu, menikmati dekapan kasih-Mu ya Bapa. Saat yang paling indah dalam hidup kami, datang menyembah-Mu dengan segenap hati, mengalami hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami. Saat yang terindah, waktu yang terbaik dalam hidup kami, menyembah-Mu Tuhan. Masuk lebih dalam lagi di hadirat-Mu. Kini rana marama lama sikini arana lama ramo rena lama rama. Mari bersama-sama kita mengalami hadirat-Nya, menikmati kasih setia. Ini arana lama 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 sikini nama rana lamo. Kami menyembah, kami memuji Engkau. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mau datang memuji-Mu, menaikkan pujian syukur, hormat bagi Yesus. Layak Kau disembah, layak Kau ditinggikan, sebab kemuliaan-Mu di tengah kami. Terima kasih Yesus, hadirat-Mu yang kami rindu, seperti rusa yang merindukan sungai-Mu. Demikianlah jiwa kami rindukan Engkau lebih dalam. Bawa kami lebih dalam lagi, masuk hadirat-Mu, mengalami Engkau lebih lagi, menikmati saat yang paling indah bersama-Mu Yesus Tuhan. Ya la sikini la 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 menikmati hadirat, menikmati dekapan Bapa. Saat yang terindah, tak tergantikan, bersekutu dalam hadirat, mengalami Engkau
dengan cara yang ajaib. Percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, dan itu yang membuat kami terus tetap bersuka cita, sebab dalam hadirat-Mu ada kemenangan, ada pertolongan, ada kekuatan, ada damai sejahtera. Kiranya pagi hari ini nama Tuhan ditinggikan, diagungkan lewat pujian penyembahan kami. Biarlah dengan segenap hati kami mau bersorak-sorai, bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan. Kau yang beracara melawat semua kami pagi hari ini, sebab kami tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami bersuka cita, siap bersorak-sorai, memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Sekali lagi amin. Tuhan, haleluya. Berikan salam kepada kiri kanan kita, kiri kanan, tapi jangan lupa katakan Allah sumber kekuatan kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dialah kekuatan kita. Tepuk tangan bersama-sama bagi Allah kita. Terima kasih Yesus. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini, tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau
tetap selamanya. Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Yesus sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingin ini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya. Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari jemaat saya naikkan pujian ini dengan segenap hati, dengan lebih keras lagi katakan, hanya Kau milikku. Amin. Lebih keras lagi. Aku andalkan, aku andalkan yang pasti. Allah sumber bersama, katakan Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya. Dia sumber kekuatan kita. Buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dia sumber kekuatan kita. Sebab saatnya kita terus memberikan kemuliaan hanya kepada Tuhan kita. Amin. Kami berkumpul bersama memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari segala suku dan bangsa kami berdiri di hadapan anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Haleluya. Kita berkumpul bersatu satu tujuan, memuliakan Tuhan. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Kami berdiri di hadapan anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak
anak raja, engkau anak raja, Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ibu Hati akan berdoa untuk anak-anak. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Sebentar anak-anak ini akan sekolah minggu Tuhan. Engkau memberkati anak-anak ini sehingga masa depannya ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan hati untuk anak-anak ini supaya mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat tertanam di hati mereka masing-masing Bapa, sehingga anak-anak-Mu ini menjadi terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh guru-guru yang ada. Engkau memberi kesabaran untuk mendidik mereka Bapa sesuai dengan perintah-Mu. Terima kasih Bapa, doa kami panjatkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati lawatan-Mu ya Tuhan. Kami boleh datang memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, karena Engkau sudah memberi yang terbaik. Engkau sudah memelihara kami, melindungi, menyertai, sehingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kami sangat bersyukur karena kami memiliki kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan bagi kami itu adalah satu kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Dan kesempatan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu, kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia yang Tuhan kasih. Begitu banyak persoalan, begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kami. Dan kami sadar hanya Engkau yang mampu menolong, menjadikan negeri ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mewakili seluruh bangsa Indonesia, mohon pengampunan-Mu, mohon perkenanan-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan akan memakai Bapak Presiden, Wakil Presiden dengan jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah, bahkan sampai ke daerah-daerah yang terpencil. Biarlah Tuhan yang akan memberikan hikmat sehingga setiap keputusan, setiap perencanaan ke depan untuk kebaikan negeri ini itu hanya datang daripada Tuhan. Karena kami sadar, kami tahu dan kami percaya yang dari Tuhan, yang seizin Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kami, bagi bangsa ini.
Kami juga berdoa untuk seluruh komponen negara. Kami berdoa untuk TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Densus 88, Badan Intelijen Negara. Kami berdoa bagi aparat-aparat ini, mari Bapa, biar Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga di dalam menjalankan tugas-tugas mereka yang Tuhan sudah percayakan untuk menjabat, biarlah mereka boleh melaksanakan seluruh tanggung jawabnya dengan hati yang takut akan Tuhan. Mereka boleh bekerja maksimal untuk mendatangkan kebaikan bagi negeri ini, khusus buat TNI, Polri. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, sehingga pada saat mereka mengamankan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan tahun depan, ada wibawa surgawi. Tuhan sendiri yang akan menyertai, sehingga pemilu boleh berjalan dengan damai, pemilu boleh berjalan dengan lancar, pemilu boleh berjalan dengan aman, karena ada malaikat Tuhan yang ikut menjagai bangsa dan negeri ini, sehingga pada akhirnya akan terpilih pemimpin yang dari Tuhan, yang akan memimpin negeri ini untuk semakin diberkati oleh Tuhan. Begitu juga mereka yang akan berkompetisi untuk duduk di dalam lembaga-lembaga pemerintahan, bahkan mereka yang akan menduduki lembaga legislatif. Bapa, biarlah Tuhan Yesus sendiri yang akan menetapkan, memilihkan bagi kami, sehingga mereka yang akan duduk di dalam lembaga legislatif adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memang Tuhan kehendaki, yang memang Tuhan percaya untuk membawa negeri ini semakin diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kota Salatiga tercinta. Kami berdoa untuk BKGS. Biarlah melalui kemurahan-Mu Tuhan juga memberkati Bapak pejabat wali kota yang ada, memberkati ketua BKGS dengan seluruh kepengurusan, sehingga melalui lembaga-lembaga kecil ini kami yang tinggal di Kota Salatiga boleh semakin menikmati pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan melalui lembaga-lembaga ini. Kami juga berdoa untuk penginjilan yang ada di negeri kami. Biarlah Tuhan juga akan memberkati dari kota, daerah, bahkan seluruh pelosok tanah air. Tuhan akan memberkati prasarana-sarana yang ada melalui media cetak, media elektronik, bahkan melalui hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menginjil di daerah-daerah. Mari Bapa, Engkau akan menyertai, Engkau akan mengurapi, Engkau akan memberkati, melengkapi, sehingga seluruh sarana prasarana, bahkan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan boleh bekerja maksimal dengan kuasa yang dari Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya seluruh bangsa Indonesia boleh bertelut mengaku bahwa hanya daripada Tuhan Yesuslah keselamatan itu datang. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya hari ini Tuhan, gereja-gereja apapun yang sedang beribadah dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah urapan Tuhan nyatakan, dan Engkau yang maha hadir, Engkau sendiri akan hadir memakai seluruh pelayan-pelayan-Mu, sehingga pagi, siang, sore hari ini ada pujian yang naik di hadapan Tuhan, ada pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Indonesia digetarkan dengan pujian, penyembahan yang dilakukan dengan hati yang tulus, hati yang bersih untuk mempermuliakan nama Tuhan, sehingga surga juga bersorak-sorai karena Indonesia memuji Tuhan, membesarkan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Secara khusus kami juga berdoa untuk rencana Natal di tempat ini. Tuhan, kami serahkan seluruh perencanaan sampai nanti terlaksananya. Kami percayakan semua dalam pengaturan tangan Tuhan. Biarlah tahun ini Natal boleh berjalan dengan lancar, Natal boleh mengagungkan, mempermuliakan nama Tuhan.
Berkati seluruh panitia yang sudah terbentuk, berkati dana-dana yang kami butuhkan, berkati pada saat Natal dilaksanakan, biarlah hanya Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Pagi hari ini kami juga bersyukur karena Tuhan sudah memakai setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini, dari penerima tamu, kolektan, pemusik, bahkan song leader, singer yang Tuhan sudah pakai secara luar biasa. Biarlah di hari-hari mendatang Tuhan terus memakai, melengkapi, beri hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh melayani dengan setulus-tulusnya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang pagi hari ini ada di tempat ini. Engkau sudah membajak hati kami, Engkau sudah melembutkan hati kami, sehingga hati kami terbuka bagi firman-Mu. Biarlah ketika firman disampaikan, ada kuasa ilahi, ada kuasa yang dari Tuhan untuk menjamah, untuk melembutkan, untuk menerima firman-Mu. Dan firman itu tidak sekedar kami dengar, tapi oleh kuasa firman Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, memberi pengertian kepada setiap kami boleh menangkap, melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Pakai hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk memberkati kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan ada urapan yang dari Tuhan, ada kuasa ilahi, tutup bungkus hamba-Mu, sehingga yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu adalah firman yang akan meneguhkan, yang akan membangkitkan kekuatan baru bagi kami dan mengubahkan kami menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kesempatan baru.
pujian ini Tuhan menjadi komitmen kami bahwa sekali Yesus tetap Yesus di dalam segala apapun Tuhan keadaan kami, dalam pergumulan kami, ketika kami sulit, ketika kami sedang bersukacita, ketika kami sedang sakit, ketika kami sedang sehat, dalam apapun juga Tuhan, kami mau menyatakan bahwa sekali Yesus, tetapi Yesus ada di dalam hidup kami. Dan kami mau tetap setia kepadamu sampai pada akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, kesempatan yang Tuhan beri buat setiap kami, untuk kami bisa beribadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan kalau kami bisa ada di tempat ini, semua karena kasih anugerah. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman. Pakai lidah bibir hamba-Mu, beri hikmat yang daripadamu Tuhan, pengurapan yang daripadamu untuk menyampaikan apa yang mau Tuhan sampaikan buat jemaat-Mu di tempat ini. Biar setiap kami yang mendengar, menyediakan tanah hati kami yang subur, supaya setiap kami ketika kami mendengar, kami mau melakukan setiap firman-firman yang kami dengar Tuhan. Karena itu siapkan hati, telinga kami, supaya kami siap duduk mendengar apa yang menjadi kebenaran firman. Marilah setiap kita yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Terima kasih buat tim pujian penyembahan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini saya akan menyampaikan tentang ketulusan, masih di tema kita tentang misi dan pelayanan Kristus. Sebenarnya materinya ini adalah melayani dengan ketulusan hati. Tapi setelah saya baca materinya, nanti kalau saya sampaikan materi tersebut, pasti beberapa dari antara kita akan mengatakan begini, oh firman ini bukan buat saya, firman ini buat dia, buat itu, buat sana, buat situ. Merasa firman ini bukan buat dia. Karena itu saya akhirnya memotong judulnya, isinya juga beberapa harus dirubah. Jadi kita akan belajar hari ini tentang ketulusan. Apakah tulus itu? Ada yang tahu tulus itu siapa? Bukan penyanyi ya. Judul lagu. Oke, tulus ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah sungguh, sungguh-sungguh, bersih hati, jujur, tidak berpura-pura, tindakan tanpa pamrih. Jadi yang kayaknya lebih gampang di kitab ada di dalam pikiran kita tuh tulus, tindakan tulus itu adalah tindakan tanpa pamrih. Tindakan tanpa pamrih adalah tindakan yang tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan kembali. Nah, kalau bisa disimpulkan dalam satu kalimat, ya, tulus ini seperti ini. Hanya memberi, tak harap kembali. Itu lagu apa? Kasih Ibu ya. Jadi kalau mau disimpulkan sebenarnya kayaknya yang namanya ketulusan di dunia ini sangat sedikit. Yang bisa disimpulkan bahwa yang namanya ketulusan itu adalah kasih ibu. Tapi kalau sekarang belum tentu kasih ibu itu tulus. Benar nggak? Ada ibu-ibu yang sekarang juga kasihnya sudah tidak tulus sama anaknya. Ya, ada begitu banyak berita macam-macam lah ya tentang ibu dengan anak yang tidak cocok satu sama lain. Hanya karena uang, akhirnya hubungan mereka menjadi tidak baik. Nah, ketulusan itu bukan hubungan timbal balik. Jadi kalau tulus itu hanya memberi
tanpa mengharapkan kembali. Ya. Nah, Tuhan mau mengajarkan ini kepada kita hari ini. Karena ini bukan hal yang mudah ibu-ibu ya. Ibu-ibu, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, bahwa ketulusan itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Satu hari, seorang anak sekitar umur 10 tahun, seorang anak laki-laki, kita kasih nama Bambang gitu ya. Bambang ini bilang sama ibunya, "Bu, besok Bambang libur. Jadi besok Bambang mau bantu ibu bersih-bersih rumah." Wah, ibunya kaget. Wah, Bambang makan apa hari ini ya? Kok bisa berubah begitu? Biasanya kalau disuruh paling susah. Ya. Disuruh ini itu selalu jawabannya nanti, iya, tapi tidak dikerjakan. Tapi hari ini Bambang malam sudah ngomong begitu sama ibunya. Oke, kata ibunya. Ya, nanti kita lihat besok, kata ibunya. Ibunya pikir ya, mungkin Bambang lagi ngelindur atau apa gitu. Tapi ternyata besok pagi dia kaget. Bambang bangun pagi-pagi. Bambang mulai menyapu. Bambang mulai mengepel rumah, membersihkan rumah. Dia mencuci piring, bahkan dia bantu ibunya. "Bu, ada yang mau dibeli nggak Bu? Ke warung." Nanti Bambang belikan. Sehari itu Bambang mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tanpa menggerutu, tanpa ngomel-ngomel. Malam harinya, ketika Bambang sudah masuk kamar, ibunya masuk kamar, tiba-tiba, ting tong, bunyi WA gimana sih? Saya nggak pernah bunyi WA. Ibunya kaget, ada WA dari Bambang. Bambang WA begini, "Ibu, hari ini saya sudah mengerjakan semua pekerjaan rumah. Untuk menyapu lantai, biayanya 10.000. Untuk mengepel lantai 20.000. Untuk mencuci piring 10.000. Membelikan gas di warung 10.000. Total 50.000. Ibunya baca, pantes, kata ibunya. Kok dia tumben mau kerja. Ternyata dia kasih ongkos sama ibunya. Terus ibunya WA balik sama Bambang. Bambang ketika itu belum tidur, dia masih deg-degan nunggu WA ibunya. Begitu dia lihat, ibunya WA. Buru-buru dia baca. Dia sudah pikir, wah besok pagi saya udah dapat 50.000, saya udah bisa jajan ini. Kaget dia melihat WA ibunya. Ibunya menulis begini, "Bambang, ibu hamil kamu 9 bulan, biayanya sekian juta. Melahirkan kamu sekian juta. Biaya popok dan susu dari umum bayi sampai 5 tahun sekian juta. Kamu masuk sekolah TK sekian juta. Masuk SD dari kelas 1 sampai kelas 5 sekian juta. Biaya makan kamu dari bayi sampai kamu umur 10 tahun sekian juta. Total gratis, tidak usah bayar." Ketika Bambang lihat itu, apa yang Bambang kira-kira pikirkan? Bambang menangis. Oh iya, ternyata selama ini ibu mengasihi saya tanpa pamrih. Jadi ketulusan yang disampaikan oleh seorang ibu kepada anak, akhirnya itu membuat si Bambang jadi berubah pandangannya kepada ibu. Selama ini dia berpikir bahwa kalau dia melakukan ini, harusnya dia harus mendapatkan balasan seperti ini. Tapi ternyata yang ibu lakukan lebih besar daripada yang dia bisa lakukan. Nah, kadang orang itu selalu menginginkan
hubungan itu timbal balik, ya. Kalau kamu baik sama aku pasti baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama aku bisa lebih jahat dari kamu. Bener nggak? Sering ya dengar ungkapan itu ya. Nah, itu dunia mengajarkan seperti itu. Kalau kamu baik ya aku baik, tapi kalau kamu jahat, aku juga bisa lebih jahat. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia itu selalu membutuhkan hubungan timbal balik, hubungan balas budi, ya. Minggu ini mungkin Bapak Ibu kalau suka dengar berita di TV, lagi ada berita viral. Kacang lupa kulitnya. Ya nggak ketawa berarti dia nggak dengerin berita. Dia berarti cuman nonton YouTube atau baca medsos atau nonton sinetron. Nah, pada dasarnya setiap orang selalu menginginkan orang itu mau membalas budi. Dunia mengajarkan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Lakukan segala sesuatu dengan tulus tanpa mengharapkan apa-apa. Kita akan baca di 1 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 6. Saya bacakan ya. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Dia mengatakan kepada jemaat Tesalonika bahwa dia itu melayani dengan tulus kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan yang dipercayakan. Nah, dari sini kita bisa belajar seperti apa sih ketulusan itu. Ya. Ciri-ciri apa supaya kita bisa menjadi orang yang tulus? Ciri-ciri ketulusan itu adalah yang pertama, tidak bermulut manis. Seharusnya perkataan kita harus sinkron dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Tapi orang-orang yang tidak tulus kadang-kadang tidak melakukan itu. Ya. Kadang-kadang orang-orang yang tidak tulus itu bisa dengan mudah bermulut manis. Karena apa? Karena dia mungkin dia tidak menyukai orang yang ada di hadapannya. Tetapi karena dia merasa gak enak di depan orang tersebut, akhirnya dia berusaha ngomongnya menyanjung, berusaha ngomongnya dengan mulut yang manis. Padahal di belakang orang tersebut, dia ngomongin orang tersebut. Ya, pernah nggak ketemu orang-orang seperti ini? Coba nonton 11 kan kirinya, ada nggak yang seperti itu? Banyak ya. Jadi kadang-kadang ini yang biasa terjadi adalah kadang-kadang kepada bawahan kepada atasan. Bawahan kepada atasan itu kan biasanya mereka tidak berani mengatakan hal-hal yang buruk tentang atasan, benar nggak? Karena dia akan menerima balasan, wah nanti kalau dia karyawan dia bisa dipecat, benar kan? Jadi berusaha ngomong yang baik-baik. Kalau bosnya ngomong begini, oke, setuju bos gitu. Padahal di belakang sama teman-temannya ngomongin, ih bosnya nih begini, bisanya cuma begini, seperti itu. Ngomongin bosnya. Jadi tidak mulutnya manis. Sementara firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita mau belajar punya hati yang tulus, tidak bermulut manis. Jangan menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Ya, mungkin kita ngomong baik di depan orang bisa menyanjung, tetapi kalau kita di belakang ngomongin dia, berarti orang itu tidak tulus. Ya, itu adalah ciri yang pertama.
Yang kedua, ciri yang kedua orang yang tulus adalah nih ya, perkataan seharusnya sinkron dengan apa yang kita pikir dan lakukan. Yang kedua, tidak memiliki maksud tersembunyi. Orang-orang yang tulus tidak memiliki maksud yang tersembunyi. Seperti yang tadi saya katakan di awal, ketulusan itu terbebas dari rasa pamrih. Jadi kalau kamu melakukan satu tindakan yang menurut kita baik, ya, tapi orang itu tidak membalas budi dengan kita, ya sudah. Kalau kita melakukan dengan tulus, ya kan kita akan istilahnya legowo, ya terserah. Kamu nggak berbuatlah, nggak membalas budimu kepadaku juga nggak apa-apa. Biarpun seharusnya sebagai orang, sebagai manusia dalam hubungan sosial, ya tetap harus yang namanya balas budi. Tapi kalau kita hari ini berbicara dari sisi ketulusan orang yang melakukan tindakan yang lebih dahulu, ya kita berbicara dari sisi orang yang pertama bahwa ketika kita memiliki melakukan tindakan baik kepada seseorang, tetapi ketika orang itu tidak membalas budi baik kita, kalau kita melakukannya dengan tulus, kita akan merasa legowo gitu loh. Apa sih, ya terserah. Kamu mau membalasku atau enggak, ya enggak apa-apa. Yang penting saya sudah lakukan yang terbaik. Dulu ketika saya di Lampung, ketika anak saya Raymond tuh masih TK sampai kelas 2, kelas 3, itu ada satu kebiasaan di sekolah. Di sekolah itu orang-orang tua murid itu suka memberi kepada guru-guru. Jadi istilahnya ya nyuap lah ya, nyogok gitu ya. Ya memberi apa saja, memberi barang lah, memberi apa. Nah, ternyata orang tua murid yang suka memberi ini, dia punya maksud tersembunyi. Maksudnya apa? Karena anaknya susah diatur, karena anaknya mungkin nggak terlalu pinter, anaknya nggak suka belajar. Nah, dengan dia bisa memberi kepada guru, akhirnya guru mau nggak mau harus memperhatikan anaknya. Bener nggak? Nah, akhirnya yang terjadi, guru-guru mengalami dilema. Ketika dia harus menghadapi anak-anak tersebut harusnya ditegur. Karena mungkin anak itu nakal. Tapi karena dia nerima dari orang tuanya, akhirnya dia kewoh gitu loh. Mau negor anaknya nggak berani. Karena apa? Lah sudah disogok duluan. Nah, karena itu akhirnya ketika kepala sekolah tahu, akhirnya dibuatlah satu peraturan. Guru-guru tidak boleh menerima apapun ya dari orang tua murid. Jadi orang tua murid kalau mau ngasih boleh, tapi nanti kalau mau naik kelas sebagai ucapan terima kasih, gurunya sudah ngajar anaknya selama 1 tahun. Tapi setelah itu kan anaknya naik kelas, anaknya gak ketemu guru itu lagi. Jadi guru itu tidak punya rasa harus balas budi sama orang tuanya. Nah, akhirnya dibuatlah peraturan seperti itu. Dan memang itu lebih baik buat guru-guru, buat anak-anak juga, supaya semuanya terlihat adil, terlihat fair. Karena kalau tidak seperti itu, orang-orang tua yang punya duit ya, dia akan dengan mudah memberi sama gurunya. Tetapi ketika anaknya mungkin ditegur oleh gurunya, dia akan bisa marah balik sama gurunya. Akan mengungkit-ungkit apa yang sudah dia kasih sama gurunya. Nah, berarti yang dia berikan itu, dia tidak tulus. Nah, Tuhan nggak mau. Kalau kamu memberikan sesuatu kepada seseorang, ya berikan dengan tulus hati. Jangan punya maksud tersembunyi. Nanti kalau aku melakukan ini, ketika aku butuh, nanti dia akan membalas. Jadi jangan pernah punya pikiran seperti itu. Kalau kita mau melakukan satu tindakan yang baik, lakukan semua tindakan dengan tulus, terbebas dari rasa pamrih. Karena ketika kita punya rasa pamrih ya, ketika kita punya maksud tersembunyi, yang terjadi ketika akhirnya perbuatan baik kita, misalnya dibalas dengan
perbuatan yang tidak baik, kita akan terluka. Ya, kita akan ungkit-ungkit lagi. Dia lupa ya. Dulu pas dia susah, saya nolong dia seperti apa. Tapi begitu dia sudah senang, dia lupa sama saya. Berarti apa yang dia lakukan adalah perbuatan yang tidak tulus. Nah, begitu juga pengabdian yang harus kita lakukan juga, pelayanan ya, buat para pelayan-pelayan Tuhan yang kita lakukan buat Tuhan juga seharusnya pelayanan yang kita lakukan tuh tidak transaksional ya, memikirkan untung rugi. Kalau saya melayani ini, saya akan dapat begini. Kalau saya memberi seperti ini, Tuhan akan memberkati saya seperti ini. Jadi yang kita lakukan bukan hal yang tulus karena kita mengasihi Tuhan, tapi kita punya maksud tersembunyi. Nah, jadilah orang yang tulus, yang tidak memiliki maksud tersembunyi. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, tidak bermulut manis. Yang kedua, tidak memiliki maksud tersembunyi. Dan yang ketiga, tidak mencari pujian manusia. Orang yang tulus tidak mencari pujian manusia. Sekarang ini karena tidak lepas dari medsos setiap hari, Facebook, Instagram, apapun juga yang sering kita lihat setiap hari, banyak orang memposting hal-hal yang baik, tindakan-tindakan baik yang dia lakukan untuk mendapatkan apa? Like. Ya. Ketika kita memposting sesuatu yang baik, misalnya kita melakukan bakti sosial, melakukan kunjungan ke panti atau apa, melakukan hal-hal yang baik lah. Kita memposting, harusnya kita ngecek juga ya dari dalam hati kita. Maksud kita memposting itu apa? Apakah kita benar-benar tulus untuk membantu? Ataukah kita ingin mendapat pujian dari manusia? Ketika kita melihat postingan kita, kok yang like cuma 2? Kok yang lain gak ada yang like? Rasanya gimana? Kalau kita punya merasa kok gak enak hati ya, jangan-jangan yang kita lakukan itu kita tidak tulus, karena kita mencari pujian dari manusia. Nah, ada satu kejadian ya, jadi ketika itu di Lampung itu, ketika di gereja, ada seorang hamba Tuhan itu bersaksi seperti ini, bahwa dia itu akan mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Saya lupa persembahan apa ya waktu itu, persembahan buah sulung apa gitu. Ketika dia akan mempersembahkan buat Tuhan, dia merasa kesulitan untuk memberikan persembahan. Hampir semua kita tahu dia itu pelit gitu ya. Dia orang kaya, seorang pengusaha, tapi kita tahu dia pelit gitu loh. Jadi dia itu bersaksi dengan merasa berat sekali ketika dia harus memberikan persembahan itu. Tapi dia bilang, tapi Tuhan suruh saya harus memberikan. Jadi jumlahnya cukup besar, di atas 50 juta, saya lupa tepatnya berapa. Dan pada akhirnya, ya singkat cerita dia bilang, saya sudah memberikan itu. Ya, dia ngomong gitu di depan kesaksian, di depan seluruh jemaat. Mungkin ya dalam pikirannya orang-orang akan memuji dia, ngasihnya gede banget ya, di atas 50 juta, saya lupa jumlah pastinya itu berapa. Kalau memberi di atas 50 juta besar enggak? Besar ya buat kita besar ya, tapi buat dia itu seorang pengusaha, duitnya lebih dari itu. Nah setelah dia kesaksian begitu, hamba Tuhan yang khotbah, dia ngomong begini, dia cerita seorang janda miskin yang memberikan persembahannya yang hanya 2 peser. 2 peser itu adalah satuan uang terkecil saat itu. Kalau sekarang tuh 2 peser mungkin 200 rupiah. 200 tuh berarti nggak sih kalau dimasukin persembahan? Berarti nggak? Mungkin tidak berarti. Dapat apa 200 sekarang ini? Ada yang bisa sebutkan duit 200 bisa dapat apa? Permen ya? Permen, nggak bisa. Nah, dia memberi. Uang itu uang
kecil, 200, mungkin tidak dilirik. Kalau duitnya gelundung pun ya, yang bagian ngitungin uang sudah gampang nanti diganti. Gitu karena dia punya duit gitu. Karena saking kecilnya uang itu. Tapi Tuhan bilang, orang ini, janda ini memberi lebih banyak daripada orang yang lain. Orang yang lain yang orang-orang kaya punya uang, zaman dulu tuh kan memang uangnya dari koin. Jadi satu pakai pundi-pundi, pakai kantong. Jadi nggak kelinting gitu, masukin ke kotak bunyinya apa? Glodak gitu. Kalau gede-gede glodak gitu. Mungkin ya kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang mungkin pemberiannya pemberian yang besar. Jutaan, ratusan ribu, puluhan juta. Tapi Tuhan bilang, kenapa yang diberikan janda itu lebih besar daripada mereka? Karena apa? Dia memberikan seluruh uangnya. Nggak punya tabungan lagi dia di bank. Yang ada di dompet itu dia kasih semua. Habis itu dia pulang dia nggak bawa duit. Tapi orang-orang yang lain, dia memberi uangnya, masih ada depositonya, masih ada tabungannya di bank. Nah karena itu Tuhan bilang yang memberi yang paling besar yang mana? Ya dia itu, karena dia memberikan 100%. Tidak seperti yang lain. Nah dia itu seperti, jadi hamba Tuhan yang ini seperti menyindir sama hamba Tuhan yang tadi. Dia bilang, orang boleh ngasih ratusan juta, miliaran, persembahan 1 miliar, hebat ya. Enggak hebat dia bilang, 1 miliar tuh enggak hebat. Coba lihat dulu depositonya ada berapa triliun itu. Jadi dia ngasih itu sebenarnya dari kelebihannya, bukan dari kekurangannya. Nah kadang-kadang orang itu mencari pujian manusia. Jadi ketika dia memberikan sesuatu kepada Tuhan, ketika dia melakukan satu tindakan, dia berharap ada pujian manusia. Tetapi kalau dia tidak mendapatkan pujian manusia, dia akan merasa sakit hati. Nah Tuhan mau mengajarkan kepada setiap kita, jadilah orang-orang yang tulus. Yang pertama tadi, orang yang tulus tidak bermulut manis. Yang kedua, tidak punya maksud tersembunyi. Yang ketiga, orang yang tulus tidak mencari pujian dari manusia. Apresiasi dan penghargaan itu semua dari Tuhan. Karena kalau kita mengharapkan dari manusia, bisa kecewa. Karena manusia itu berubah-ubah. Dalam satu waktu mungkin dia baik sama kita. Tapi kita tidak tahu, tahun depan apakah dia masih baik sama kita. Ya. Karena itu jangan pernah mengharapkan balasan dari manusia. Lakukan sesuatu dengan tulus. Karena ketulusan itu yang memberi penghargaan siapa? Langsung dari Tuhan. Mungkin manusia lupa sama apa yang kita lakukan. Apa tindakan baik yang kita lakukan buat dia, mungkin dia lupa sama kita. Tapi ada Tuhan yang tidak pernah lupa kepada setiap ketulusan yang kita lakukan. Ada satu kisah nyata, saya tutup dengan satu kisah nyata, ada di Amerika ya. Kejadiannya sudah hampir 100 tahun yang lalu. Jadi ada seseorang itu hidup di tahun 1800-an gitu. Ada seorang anak laki-laki, ketika itu kan masih zaman resesi. Banyak orang miskin, di Amerika itu banyak orang miskin. Jadi dia itu berjualan, saya nggak tahu tepatnya berjualan apa, tapi dia berjualan dari rumah ke rumah. Seorang anak laki-laki yang masih kecil, tetapi dia harus membantu ekonomi keluarganya dengan berjualan. Karena dia miskin, dia itu tidak dibawain sangu sama ibunya. Kalau orang-orang sekarang kan biasa kita bawain sangu anak ya. Tapi ketika dulu dia nggak dibawain apa-apa. Saking miskinnya, tidak ada persediaan makanan untuk dia bawa ketika dia harus jualan keliling. Ketika dia sudah berjualan cukup lama, dia mulai merasa kelaparan. Setelah dia mulai merasa lapar, mulai haus, dia mulai keringat dingin. Nah ini artinya dia udah lapar ya,
anak yang kelaparan gini harus segera dikasih makan, harus kasih minum. Kalau enggak dia bisa pingsan di jalan. Nah, dia sudah merasa udah enggak kuat lagi, jadi dia mau cari rumah yang bisa memberi dia minum. Tapi dia enggak berani. Dia pikir 1000 kali berpikir, tapi akhirnya dia beranikan diri. Karena dia sudah enggak tahan lagi, saking sudah keburu lapar, keburu haus. Akhirnya diketuk satu rumah. Ketika dia mengetuk rumah itu, yang keluar seorang wanita. Dan seorang wanita ini kaget lihat anak kecil yang ada di hadapannya. Sudah kumel, sudah kusut dengan membawa barang dagangannya. Dia kaget, terus dia nanya, ada apa nak? Terus karena anak laki-laki ini kaget juga ngelihat kenapa yang membukakan dia seorang wanita muda. Dia merasa malu, jadi merasa sungkan. Akhirnya dia bilang, Kak, saya bisa minta minum air, saya haus. Nah, terus wanita ini melihat anak itu, dia melihat keadaan anak itu. Sepertinya anak ini sudah pucat, wajahnya udah pucat. Jadi dia bilang, udah duduk nak, nanti kakak ambilkan. Terus enggak lama, kakak ini keluar, membawa 1 gelas susu yang besar. Terus setelah itu dia bawakan lagi makanan. Anak ini kaget, ngelihat dibawakan susu, dibawakan makanan, tapi saking laparnya udah dia makan. Sampai akhirnya dia makan semua. Setelah dia kenyang, selesai ya, sudah rasa lemesnya udah hilang, baru dia mulai nyadar, wah kok dikasih ini terus saya bayarnya gimana. Jadi dia dengan takut-takut dia tanya kepada orang itu, Kak, saya harus bayarnya berapa? Terus kakak perempuan itu bilang begini, gak usah bayar, ibu saya selalu mengajarkan kepada saya untuk tidak pernah menghitung setiap kebaikan yang saya lakukan buat orang lain. Anak itu kaget, dia ngeliatin wajah wanita ini. Dia ingat-ingat wajah wanita ini, akhirnya dia mengucapkan terima kasih. Terus dia keluar dari rumah itu. Setelah itu dia tidak pernah bertemu lagi dengan wanita itu. Tapi dia tidak pernah lupa wajah wanita itu. Puluhan tahun kemudian, anak laki-laki ini menjadi seorang profesor dokter, jadi dokter ya. Jadi dokter yang terkenal di Amerika. Namanya ini, Dr. Howard Kelly. Dia punya sebuah rumah sakit yang besar. Dia seorang dokter kebidanan dan ginekologi, kandungan ya. Seorang ahli kandungan. Dia juga yang pertama kali dia menyelidiki tentang kanker pada wanita. Ini, dokter ini. Nah, berapa puluh tahun kemudian, ada seorang wanita dibawa ke ruang IGD Dr. Howard Kelly ini. Nah, wanita itu sakit keras. Akhirnya ketika perawat menangani wanita ini, memanggil Dr. Howard Kelly ya. Dr. Howard Kelly begitu dia melihat wanita ini, dia langsung ingat, wanita ini yang pernah memberikan saya dulu segelas susu puluhan tahun yang lalu. Terus dia tanya, dia sakit apa? Terus dicek. Nah, ternyata sakit wanita ini cukup berat. Jadi dia bilang sama perawatnya, suruh dia nanti kalau sudah selesai dari masa kritis ya, nanti dia tetap harus dirawat. Ini membutuhkan perawatan cukup lama. Dia bilang begitu sama perawatnya. Nah, ketika wanita ini udah selesai dari ICU, dia bermaksud dia mau pulang. Nah, perawatnya bilang, Ibu, kata dokter, Ibu nggak boleh pulang dulu. Ibu harus melewati berapa perawatan supaya Ibu bisa sembuh. Tapi ibu itu bilang, tapi kalau saya harus melewati berapa perawatan, biayanya mahal. Zaman dulu mereka belum ada asuransi kesehatan. Jadi dia bilang, saya rasanya saya nggak mampu untuk bayar. Tapi kata perawat itu bilang, nggak apa-apa Bu, pokoknya Ibu ini aja dulu, yang penting Ibu sembuh. Itu pesan dokter. Akhirnya setelah dirayu beberapa kali, akhirnya ibu ini ya udah menyerah supaya dia bisa ditangani dengan baik. Dokter Howard ini
selalu mengunjungi ibu ini, tapi dia tidak pernah memperkenalkan dirinya sama ibu ini. Sampai akhirnya tiba saatnya ibu ini selesai mengalami perawatan, menjalani perawatan, sudah sembuh, dia harus membayar kwitansinya ya, membayar kwitansinya. Nah, ketika dia harus membayar kwitansinya, dia sudah deg-degan ya, waduh, aku harus bayar berapa ini? Karena cukup lama dia harus dirawat di rumah sakit itu, cukup mengalami perawatan yang cukup lama. Nah, kemudian ketika dia minta kwitansinya, perawatnya memberikan kwitansinya. Dan ketika dia baca kwitansinya, dia kaget. Apa? Sudah lunas oleh segelas susu. Dibayar lunas dengan segelas susu. Wanita ini lupa kalau dia sudah pernah ngasih susu pada seorang anak laki-laki. Tapi anak laki-laki itu tidak pernah lupa. Karena yang dia lakukan adalah timbul dari hati yang tulus. Nah, ini upah dari ketulusan hati itu datangnya dari Tuhan. Mungkin dari setiap kita saat ini pernah melakukan sesuatu, hal yang baik, satu tindakan yang baik, tapi mungkin orang yang pernah kita baikin, dia lupa sama kita, dia nggak balas budi sama kita. Tapi ingatlah, kalau kita melakukan semuanya dengan tulus, dari Tuhanlah kita menerima setiap upah tersebut. Di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita merenungkan setiap kita untuk firman yang sudah kita dengar hari ini, biar setiap kita melakukan segala sesuatu dengan tulus. Mungkin selama ini beberapa waktu yang lalu, kita mungkin kadang-kadang melakukan segala sesuatu masih punya rasa pamrih. Tapi hari ini kita mau belajar. Tuhan ajar aku untuk supaya aku bisa tulus kepada Tuhan, melakukan setiap perbuatan kepada setiap orang dengan tulus hati. Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan setiap kita. Kalau kita sendiri secara pribadi tidak akan pernah bisa. Tetapi hanya Tuhan yang bisa membuat setiap kita berbuat dengan tulus. Karena Tuhan lebih dulu yang mengajarkan, memberi teladan kepada kita semua. Bagaimana dia menyerahkan dirinya, disalibkan buat setiap orang, buat setiap manusia yang berdosa. Dan pilihan semua selalu kembali kepada setiap manusia. Apakah kita mau bertobat atau tidak? Kalaupun tidak, Tuhan tetap sudah lakukan hal itu. Dan itu jadi pilihan kita hari ini. Tuhan, ketulusan itu bukan hal yang mudah untuk aku lakukan. Tapi aku rindu Tuhan mau melakukan ketulusan itu dalam hidupku. Seperti Tuhan sudah mengajarkan kepada setiap aku, kepada setiap kita. Ubah hati. Sama-sama kita mengatakan, Setulus
biar jemaat saja yang menyanyikan.
kami memiliki hati yang tulus, hati yang putih seperti hati Yesus. Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Sehingga kami selalu dengan segenap hati melakukan bagian kami. Sebab kami tahu pembalasan upah datang dari Tuhan. Berkati kami semua, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami semua sadar bahwa seringkali kami tidak tulus dalam melakukan segala sesuatu. Tuhan, ubah hati kami, perbaharui kami, supaya tulus seperti Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu, berkat firman-Mu nyata terjadi, kami lakukan, dan kami hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya baik Bapak Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan nyanyian syukur. Saya undang kita berdiri, kita akan naikkan syukur kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Yesus, berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Dia ajaib di tengah-tengah setiap kita. Haleluya. Hati kami biarlah terus dilimpahkan dengan ucapan syukur karena segala kebaikan-Mu Tuhan dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Bahkan sampai hari ini sekali lagi kami boleh ada berkumpul bersama-sama menaikkan syukur penyembahan pujian kami kepada-Mu dalam ibadah raya yang kudus. Biarlah Engkau terus dimuliakan, Engkau terus ditinggikan. Biarlah setiap ibadah-ibadah kami Tuhan terus senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Memberkati Engkau, dipuji, dimuliakan. Terima kasih juga Engkau sudah berfirman bagi setiap kami. Dengan firman-Mu mengajar kami, menuntun kami, membimbing kami. Hari ini kami belajar bagaimana kami boleh memiliki hati yang tulus ya Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan, untuk melakukan segala pekerjaan Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kami setiap hari, dalam pekerjaan, ketika kami berhadapan dengan orang-orang lain Tuhan Yesus, apa yang harus kami lakukan? Biarlah kami melakukannya dengan ketulusan. Kami tahu balasan itu datangnya daripada Tuhan. Biarlah hidup kami boleh jadi berkat ya Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih, terima kasih. Hari ini kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak-Mu yang dalam minggu-minggu ini Tuhan Kau tambahkan kembali umur setahun. Biarlah dengan bertambahnya umur yang Tuhan nyatakan, biar bertambah kasih mereka juga kepada-Mu. Makin hari makin cinta Tuhan, makin sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan, taat akan firman Tuhan. Diberkatilah kehidupan mereka, apa yang menjadi cita-cita dalam rumah tangga, pekerjaan usaha diberkati berlimpah-limpah. Hamba-Mu Tuhan, kami semua umat-Mu sekali lagi tetap bersatu hati Tuhan. Minta kemurahan Tuhan untuk anak-anak-Mu yang hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit Tuhan, hari-hari ini
masih tetap mengalami. Tuhan, kami berdoa, kami tetap perkatakan firman Tuhan, bahwa firman itu ya dan amin, bahwa oleh bilur-bilur-Mu Tuhan sekali lagi menjamah setiap sakit penyakit, sembuh di dalam nama Yesus. Bahkan kami tahu Engkau tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tapi setiap kami yang hatinya letih dan lesu, terluka, jiwanya yang sakit, disembuhkan, dipulihkan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, dilawat oleh hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Yang jauh Tuhan panggil kembali untuk mendekat kepada-Mu Tuhan. Yang terluka Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang beban berat mendapat kelegaan di dalam Engkau Tuhan. Yang bersedih hati mendapat penghiburan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, berkat-Mu limpah-limpah atas anak-Mu. Sebentar kami akan pulang undur diri dari tempat ini. Biarlah kami boleh pulang dengan menerima berkat yang berlimpah daripada-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapak berkasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi peserta katekisasi baptisan untuk tetap tinggal. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya. Sebab Tuhan sumber kekuatan kita. Yang ku ingini di bumi hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.